Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah. Satu. Apa itu? Infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi diputuskan sudah. Kedua, Kopdas itu nanti dia akan menjadi off-taker. Kalau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti gabah masih di bawah harga pasar. Ini Pak Yandri sama Pak Anu ada? Menteri Koperasi? Menteri Koperasi ada nggak? Sudah ada? Sudah duluan ya. Jadi satu saya ulangi ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor dua, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Jadi untuk Koperasi Desa Merah Putih, kami memang selalu berkoordinasi dengan 10 asosiasi desa, 4 asosiasi kepala desa, 2 asosiasi badan permusyawaratan desa, 2 asosiasi perangkat desa, 1 asosiasi para mantan kepala desa, dan 1 lagi gerakan masyarakat desa. Jadi 10 asosiasi desa ini menjadi mitra strategis Kementerian Desa untuk memastikan program Bapak Presiden melalui Astacita yang ke-6 itu benar-benar terlaksana, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Dan kami memang dari Astacita ke-6 itu ada 12 aksi bangun desa, di antara itu desa tematik. Ya, memang ada desa jagung, ada desa padi, ada juga desa ikan nila, desa ikan lele, desa coklat, dan desa-desa lain. Nah, ini nanti tetap Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi off-takernya bekerjasama dengan badan usaha milik desa. Jadi kami tegaskan di sini bahwa antara badan usaha milik desa yang sudah ada selama ini dengan Koperasi Desa Merah Putih, insya Allah tidak akan bertabrakan, tapi akan melakukan kolaborasi kerjasama untuk memastikan kegiatan ekonomi di desa itu benar-benar on the track. Dan para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing, karena jumlah desa banyak sekali, 75.266, dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerjasama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa. Kira-kira gitu. Iya, sekarang memang Kopdes sedang tahap membangun gerai dan gudang, ya. Kami tapi sudah menyiapkan kalau desa tematik ini setahun terakhir. Dan banyak desa tematik ini menjadi penyuplai MBG banyak. Jadi hampir 1.000 bahkan BUMDes itu menjadi penyuplai utama MBG. Dan ini terus kami lakukan. Yang saya lakukan tadi adalah bersama dengan 10 asosiasi tadi. Jadi terus kami petakan bagaimana nanti ketika operasionalisasi Kopdes ini benar-benar sudah jadi, kalau sekarang memang belum, ya kan, sedang membangun finalisasi gerai dan gudang, ya, termasuk mobil operasionalnya, mobil truk, kemudian pick up dan motor roda 3. Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing, pasti itu. Apalagi yang dipakai kan dana desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa. Jadi pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa. Termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu. Jadi saya kira pemerintah desa dan seluruh jajarannya pasti akan memaksimalkan perannya masing-masing untuk terus memastikan semua potensi yang berbeda-beda tadi pada ujungnya ya kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira begitu, ya. Ya itu nanti biar Agrinas Pangan yang itu kan, yang secara detail ya. Kami besok akan melaksanakan seminar nasional bersama 10 asosiasi kepala desa, asosiasi desa,
di Taman Mini. Pesertanya dari seluruh Indonesia, yang saya sebutkan tadi, dari unsur para kepala desa, dari unsur BPD, Badan Perusahaan Desa, dari unsur perangkat desa, dari unsur para mantan kepala desa, dan gerakan masyarakat desa. Jadi dari 38 provinsi, kami undang semua perwakilannya, termasuk para kepala daerah, kemudian pengurus koperasinya, dan lain sebagainya. Termasuk pihak kampus kami undang, sehingga ini forum resmi pertama. Forum resmi pertama publik untuk menyampaikan mungkin masukan atau saran, pendapat untuk mencari yang terbaik bagaimana pola kerjasama antara semua pihak yang sekali lagi diinisiasi oleh 10 asosiasi desa. Jadi besok kami akan melaksanakan seminar nasional KDKMP di Taman Mini. Jadi ini untuk publik sehingga nanti akan kami persilakan forum untuk mendapatkan gambaran yang jelas karena pembicaraan dari Kementerian Koperasi, dari Agrinas Pangan yang diberi mandat 2 tahun untuk melakukan operasionalisasi KDKMP, kemudian dari pihak Pak TNI dan lain sebagainya. Intinya kami ingin semua ini benar-benar kita kawal dan kami pastikan kerjasama dengan 10 asosiasi ini terus akan kami jadikan sebagai kolaborasi yang terbaik sehingga masyarakat desa, perangkat desa itu benar-benar ikut terus-menerus melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil dari program Bapak Presiden. Saya kira itu ya. Besok pagi. Agar penyelenggaraan kongres ini dapat berjalan profesional dan tanpa penyelewengan Pak, karena berkaca dari program sebelumnya MBG ini tentu sangat disayangkan. Jadi mungkin ada langkah mitigasi dari awal supaya kejadian serupa tidak terulang. Ini salah satu program prioritas presiden ini Pak. Ya, kalau detailnya besok kita akan sampaikan ya. Operasionalisasi Kopdes itu bagaimana, kemudian rantai pasoknya bagaimana, pembagian sisa hasil usahanya bagaimana. Semuanya itu akan kita detailkan sesuai dengan jobdesk masing-masing. Maka besok kami laksanakan seminar nasional biar itu menjadi informasi itu menjadi milik publik ya. Siapapun bisa mengakses. Di samping kami seminar itu akan kami siarkan melalui live streaming dan sebagainya. Kami buka seluas-luasnya.